komunikasi di partai Golkar. Pak Ahok sendiri khususnya. Saya tidak tahu persis, tapi dari sekjen sama tim Pilkada ya, mereka memang melakukan komunikasi terus dengan beberapa partai ya. Mungkin terutama dengan PKS dan PKB. Saya kira itu. Pak, kan dari nama-nama yang untuk DKI, Pak, kemarin kan disebutkan ada nama Bapak, kemudian ada juga nama Rano Karno. Mungkin tanggapannya Pak, kalau misalnya dimajukan lagi di Jakarta? Karena nama saya masuk, saya jawab nggak etis lah. Itu tanya-tanya sama Pak Jarod tuh sama yang lain. Kemarin Pak Jarod juga menantang PKS begitu untuk dan nggak mendukung Pak Ahok begitu juga kan. Dari Pak Ahok sendiri? Ya mesti tanya sama PKS dong, jangan bukan tantang ke saya. PKS saja. Pak Ahok dulu kan pernah mengatakan bahwa Pak Anies itu secara prinsip tidak bisa dari PDIP. Itu sebenarnya masih ada kemungkinan nggak PDIP? Saya tidak tahu itu ya, tapi kalau lihat dari sistem PD Perjuangan kita partai pelopor kan, kita ini partai kader. Selama ada kader yang terbaik, kita di deretan kader PD Perjuangan ini banyak banget ini. Tadi sebut nama gitu banyak. Saya kira untuk orang luar itu baru bisa kalau kita tidak punya kader untuk maju. Biasa itu seperti itu di PD Perjuangan. Karena kan di kader kan kita dilatih kan. Tiap kali datang itu dilatih, kita dididik, ya istilahnya ideologi Marhainisme, Bung Karno, kita Soekarnois, itu gimana, kita dilatih. Jadi kita tuh, yang saya tahu, PD Perjuangan tidak mungkin mengambil orang dari luar selama kadernya siap. Kalau diduetkan dengan Pak Anies, apakah Pak Ahok siap? Mengangkat Pak Anies? Wah itu jangan berani, karena saya undang-undang nggak bisa. Enggak, maksudnya mendukung maksudnya Pak? Kalau sebagai kader, ini salah satu syarat jadi kader pelopor itu PD Perjuangan adalah disiplin berorganisasi. Apapun putusan dari partai, itu seluruh kader harus taat. Kalau tidak, ya keluar. Gitu. Ya. Ahok dulu kan mantan Partai Golkar juga kan, melihat dinamika Partai Golkar kira-kira di mana? Ya, saya agak sedih juga. Kenapa nih Pak? Apa Pak? Saya Apa tahu, Pak? terutama kayak Pak Yusuf Hamka kan teman juga ya. Waktu itu beliau udah kayak kontak saya, mungkin mau maju Jakarta kan. Ya melihat seperti ini, ya mungkin aja tulisan skenario akan lawan bukan kota kosong, Pola Solo atau apa, saya nggak tahu. Kita tunggu aja. Tapi secara demokrasi sebetulnya kita juga berpikir mungkin ke depan. Saya kira pemerintah dan DPR RI mungkin harus memikirkan bukan cuma memberikan batas minimum pencalonan, tapi mungkin ada batas maksimum supaya rakyat itu punya pilihan yang banyak. Jadi harus ada gitu loh, ada batas maksimum, harus mencalonkan, dan mungkin seperti presiden juga kan, kalau partai tidak mencalonkan akan sanksi tidak bisa ikut pemilu atau pilkada berikutnya. Tapi tentu harus ada batasan sehingga tidak ada lagi cerita borong-borong atau ada partai yang takut. Kami juga ada kabupaten yang mengalami karena bupati kerja dengan baik, semua partai nggak mau tanding ini. Semua partai nggak mau tanding. Nah itu kan juga kurang bagus untuk proses kaderisasi partai. Saya kira ini bagian dari tugas kita bersama untuk memikirkan supaya demokrasi kita itu makin lama makin baik. Kan intinya kan rakyat punya pilihan banyak gitu kan sebetulnya. Ini terakhir Pak Ahok Ahok, kalau ini untuk kan ada kabar menafsirkan isu sikap Pak Yusuf Hamka begitu untuk mundur menyusul Jakarta ini itu seperti apa sih? Saya nggak gitu, saya belum telepon beliau, tapi saya lihat dari berita yang masuk, saya kira itu yang dibutuhkan, loyalitas. Sebetulnya apa sih yang diharapkan dari orang selain kesetiaan sebetulnya? Itu yang diharapkan itu. Kita punya integritas, yang diharapkan itu ada kesetiaan. Kalau kita masih sepakat ya, kan nggak mungkin kita berjalan berdua kalau kita nggak sepakat dong. Nah kalau kita mau berjalan bersama, kita masih sepakat. Kalau sepakat, saya kira itu yang ditunjukkan oleh seorang Yusuf Hamka. Ahok Tapi kemarin Pak Ahok terakhir sendiri itu seberapa siap bahwa maju ke Pilkada Jakarta, Pak Ahok kalau misalkan Kalau sebagai kader kemana pun kita siap-siap aja, dari perintah ya siap. Kan tugas kan, ditugaskan. Ahok sebagai salah satu pengurus DPP kan kemarin kan membuat isu soal reshuffle untuk menteri-menteri dari PDIP. Apakah sudah dengar atau gimana tanggapannya Pak? Iya Pak. Kami belum bahas masalah itu, tapi menurut saya itu hak prerogatif presiden ya.
Apalagi kan ini kan memang dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo kan memang satu paket ini kan istilahnya kan. Ya bisa saja orang bilang cuma 2 bulan, orang 2 bulan untuk persiapan ke 5 tahun kan nggak apa-apa. Pak AHY juga ngomong kan, waktu itu saya baca berita 6 bulan nih, kan 6 bulan untuk lanjut. Saya kira oke aja. Tapi sebagai upaya menggembosi PDIP dan lain sebagainya, menganggap seperti itu nggak sih Pak? Kalau Saya, yang di reshuffle itu saya adalah partai kira menteri diganti dia ada hubungan menggombosi PDIP ya. Ya kan? Saya ditahan aja nggak menggombosi saya kok. Selama Anda punya integritas, selama Anda mempunyai nama baik, siapapun nggak bisa menggembosi Anda. Yang kita khawatir itu Anda menyerupai mereka, jadi rusak di mata rakyat gitu loh. Nah kita pegang, kalau istilahnya apa ya, saya lupa nih, Mahatma Gandhi itu siapa bilang, kalau mau bisnis itu pakai nurani, tapi kalau mau berpolitik pegang prinsip. Nah PD Perjuangan itu pegang prinsip, kita pegang prinsip, itu aja sih ya.